Suksesnya Samgar bukan bergantung pada dirinya sendiri. Bukan karena Samgar itu lebih pintar dari orang Israel lainnya, baru Tuhan pilih dia untuk menaklukkan Filistin. Saya yakin IQ-nya sama aja dengan kebanyakan orang-orang Israel pada zaman ini. Atau zaman itu. Ya. Dia gak seperti Einstein yang luar biasa, biasa saja. Samgar juga bukan sangat-sangat kuat dan hebat seperti Simpson misalnya yang kebal. Ya. Seperti Goliat misalnya yang punya tinggi 9 feet. Enggak, biasa aja dia. Ya. Israel rata-rata. Samgar juga bukan punya ilmu bela diri seperti silat, kungfu, karate yang belum ada pada zaman itu tentu, judo, ya. Atau ahli berkelahi seperti Bruce Lee, Jet Li, dan Lee yang lain. Bukan, dia biasa saja. Tapi kesuksesan Samgar adalah ketika dia mengenal dirinya dan dia mau berserah dirinya kepada Tuhan waktu Tuhan memanggil dia. Dia mau taat waktu Tuhan panggil dia. Dia rela mempersembahkan dirinya dan mau dipakai Tuhan. Itu rahasia pertama. Lalu ada orang yang membandingkan diri dan ingin menjadi orang lain. Alangkah enaknya ya kalau jadi seperti si Anu, si Ana, si Ono. Kita mulai pikir itu rahasianya sukses, padahal bukan. Suatu kali teman saya di Jakarta ketemu ajak makan-makan, lalu dia ngomong, wah saya lihat Pak Edi itu seneng bukan main. Selalu sukacita, tersenyum, makan itu punya nafsu. Ya memang kita jarang makan enak kali di Indonesia, ajak makan lahap. Ya, lalu dia bilang, aku pengen loh jadi seperti Pak Edi. Saya bilang yang benar. Ya, dia businessman ya, aku pendeta. Enak loh jadi pendeta. Saya bilang, ya wes tukeran yuk. Mulai besok, aku jadi businessman, aku pegang perusahaanmu, kamu jadi pendeta. Kita tukeran, coba seminggu aja, seminggu. Kita lihat. Lalu dia pikir-pikir, gaji dia. Suksesnya Samgar karena dia beriman dan berharap kepada Tuhan yang memanggilnya. Bukan berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan yang memanggilnya dan dia yakin kalau Tuhan memanggilnya menjadi hakim, Tuhan akan menggenapkan janjinya dan dia pasti akan berhasil menyelamatkan Israel. Itu iman dan harapnya kepada Tuhan, bukan berharap pada bapaknya atau ayahnya. Seorang panglima di Tiongkok mengatakan, aku tidak akan mewariskan kekayaan dan harta kepada anak-anakku, tapi aku akan memberikan pendidikan yang resmi dan pendidikan moral. Kenapa? Kalau mereka punya pendidikan, ya, modal itu dan punya moral yang baik, mereka akan sukses seperti aku tanpa warisan. Tapi kalau mereka gak punya kepintaran, pendidikan gak punya, moral juga gak punya, hidupnya gak karuan, dikasih 1 gunung emas pun habis. Tapi kesuksesan Samgar ya tidak tergantung kepada musuhnya. Artinya musuh tetap kuat. Tuhan tidak mengubah Filistin tiba-tiba jadi lemah lunglai, tulangnya habis. Enggak. Filistin itu tetap gagah perkasa, tidak diubah jadi orang kerdil, ya, orang kecil, enggak. Filistin itu tetap banyak jumlahnya, gak dikurangi jadi 1 lawan 1, ya, bukan. Musuh boleh tetap besar, musuh boleh tetap kuat. Tapi kesuksesan Samgar adalah ketika dia yakin bahwa Allah dia lebih besar dari musuhnya. Allah dia lebih besar dari segala problem. Itu kunci suksesnya Samgar. Musuh, tantangan, persoalan, dan hal-hal yang menantangnya. Boleh tetap besar, boleh tetap kuat. Tapi Allahnya yang dia percaya jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Itu sebabnya saudaraku, jangan minta dalam hidupmu ya. Jangan berdoa minta supaya persoalanmu hilang. Itu salah doa. Tuhan, buanglah semua persoalan. Kalau kehendakmu buatlah semua lancar, hidupku lancar terus.
Ingat kalau kamu di jalan lancar terus yang ngebut ya, itu bisa tabrakan juga loh. Salah doa kalau kamu minta lancar terus. Ya. Tuhan menjawab doa orang yang sungguh-sungguh beriman dan berharap dan yakin bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah yang Tuhan izinkan di muka bumi ini. Amin. Untuk melawan Filistin, fasilitasnya cuma tongkat. Artinya suksesnya Samgar bukan tergantung pada tongkatnya. Tongkat dia bukan tongkat ajaib. Ya. Tongkat dia hanya tongkat penghalau lembu yang dia pakai setiap hari dalam pekerjaannya ketika menggembalakan lembu. Pekerjaan sehari-hari. Tongkat dia gak seperti tongkat Musa yang bisa berubah jadi ular, yang bisa melakukan keajaiban, enggak. Atau tongkat tukang sulap yang ada magic. Banyak orang hari ini menganggap kesuksesan itu tergantung dari fasilitas. Ya kan? Kalau banyak uang, kalau banyak koneksi, kalau banyak ini, banyak itu. Belum tentu. Saudara lihat aja contohnya. Banyak anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat, punya semua fasilitas. Punya duit, punya harta, punya koneksi, punya protection. Coba lihat hidup mereka. Cukup banyak yang gagal. Memalukan, gak karu-karuan. Ingat, sebagai orang tua, kalau kita terlalu menyediakan semua fasilitas, mati-matian, sampai setengah mati, seperempat mati, demi memfasilitasi anak-anakmu, hati-hati, jangan sampai mereka manja. Bisa jadi manja, bisa jadi malas, bisa jadi hidup seenaknya, perongrong, dan sembarangan. Dan akhirnya gagal dan rusak. Jangan-jangan gara-gara orang tua hanya tahu memberikan fasilitas, mengasihi dengan fasilitas, bukan dengan pendidikan rohani dan pendidikan moral yang baik. Kalau bukan milikmu, ingat bukan milikmu. You ngotot untuk dapat, hilang nanti. Ya, ngomong sama diri sendiri, kalau bukan milikku, bukan milikku. 1, 2, 3. Kalau bukan milikku, bukan milikku. Gak usah ngotot, gua harus punya seperti itu, gua harus punya seperti itu. Paling 2 hari gone. Jangan ngotot. Ketika bersandar kepada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, beriman kepadanya, engkau akan berhasil. Engkau akan sukses di bumi dan di sorga. Amin.